Pernahkah kamu merasa bahwa dunia terlalu diam terhadap luka-luka yang kamu alami? Bahwa mereka yang menyakitimu berjalan seolah tak terjadi apa-apa, sementara kamu masih bertahan dengan hati yang penuh sobekan yang tak terlihat? Video ini adalah ruang untukmu, untuk jiwa-jiwa yang selama ini terluka dalam diam, tetapi tetap memilih untuk berjalan walau tertatih. Karena pada akhirnya, semesta punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Keadilan tidak selalu datang dengan suara gemuruh, tapi ia pasti datang. Pembacaan ini bersifat general reading. Artinya bisa saja tidak semuanya cocok dengan kondisi pribadi setiap orang. Energi yang hadir di sini adalah energi kolektif. Getaran dari banyak hati yang pernah merasa dikhianati, disia-siakan, atau dihancurkan tanpa alasan. Ini juga bersifat timeless, yang berarti kapanpun kamu menemukan video ini, itulah waktu yang tepat untuk menerima pesannya. Tak perlu memaksakan makna, cukup dengarkan apa yang terasa menggetarkan nuranimu. Sekarang, aku sedang mengacak kartunya, dan biarkan semesta berbicara untukmu yang sedang menantikan kebenaran pulang ke pelukannya. Kartu pertama, Judgment. Kartu Judgment muncul sebagai tanda bahwa semesta mendengar jeritan hatimu. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam kepasrahan, tidak akan sia-sia. Ini adalah waktu di mana langit akan membuka pintu keadilan. Segala yang terasa berat, pahit, dan tidak adil akan berbalik menjadi anugerah. Kamu yang selama ini merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan akan melihat cahaya yang perlahan menyinari jalanmu. Dalam senyapnya malam, ketika kamu merasa tak ada yang memahami kesedihanmu, sebenarnya semesta sedang menyiapkan panggung untuk kebangkitanmu. Judgment berbicara tentang pembaruan jiwa. Mungkin kamu pernah merasa dikhianati oleh takdir, diabaikan oleh nasib, atau bahkan dianggap tidak berharga oleh mereka yang meremehkanmu. Tapi ketahuilah, semesta sedang menyiapkan momen di mana kamu akan bangkit seperti phoenix dari abu. Semua perjuanganmu, semua kesabaranmu dalam menahan luka akan dibalas dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan. Dalam keheningan yang paling sunyi, sebuah kekuatan akan muncul dari dalam dirimu, membuatmu melihat bahwa dirimu begitu kuat, begitu layak untuk bahagia, dan begitu dicintai oleh semesta. Ini bukan sekadar perubahan kecil, melainkan transformasi besar. Apa yang dulu mustahil, rezeki yang tiba-tiba, peluang yang datang tanpa diduga, atau bahkan rekonsiliasi dengan masa lalu, akan menjadi nyata. Judgment mengingatkanmu, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap ketidakadilan yang kamu alami akan diganti dengan kemenangan yang manis. Ini adalah saat untuk menutup luka, membuka lembaran baru, dan melangkah dengan penuh keyakinan bahwa kamu tidak sendirian. Waktumu akan datang, dan dunia akan melihat versi terbaik dari dirimu, yang tumbuh, bangkit, bersinar. Sebelum kita buka kartu berikutnya, diam sejenak, rasakan getarannya. Semesta sedang menyusun jawaban untukmu. Mungkin ini adalah momen di mana semua tanda-tanda kecil mulai menyatu. Biarkan intuisimu berjalan lebih dulu sebelum logikamu mencoba menebak arah pesan ini. Kartu kedua, Two of Swords. Two of Swords hadir sebagai cermin dari kebimbanganmu. Selama ini, mungkin kamu terjebak dalam dilema, harus memaafkan atau pergi, bertahan atau melepaskan. Tapi semesta berkata, bersabarlah, karena jawabannya akan datang dengan sendirinya. Kartu ini menjanjikan bahwa kebekuan dalam hubunganmu, baik dengan mantan, keluarga, atau rekan yang menyakitimu akan mencair. Tak perlu tergesa, tak perlu memaksakan hati yang belum siap, karena dalam diam-diamnya waktu, benih kejelasan sedang tumbuh. Hati yang telah lama lelah akan menemukan arah, dan beban batinmu akan terasa lebih ringan. Dia yang dulu bersikap dingin, tiba-tiba akan menunjukkan perubahan. Jika ada kebohongan atau pengkhianatan, kebenaran akan terungkap. Two of Swords mengisyaratkan bahwa kamu tidak perlu memaksakan keputusan, biarkan waktu dan keadilan semesta yang bekerja. Kamu akan melihat tanda-tanda kecil, sebuah pesan yang tiba-tiba, permintaan maaf yang tak terduga, atau bahkan kepergian mereka yang hanya membawa racun dalam hidupmu. Semesta tahu kapan saat yang tepat untuk membuka pintu dan kapan harus menutupnya selamanya. Dan kamu akan tahu, karena nuranimu akan berbicara jujur kepadamu. Ini adalah waktunya untuk melepas beban. Kamu tidak perlu lagi memikul kebingungan sendirian. Two of Swords adalah kartu ketenangan setelah badai. Keputusan yang tepat akan datang kepadamu dengan mudah, seolah semesta membisikkan jawaban ke dalam hatimu. Biarkan dirimu merasa cukup meskipun belum semua hal menjadi jelas.
Terkadang ketenangan terbesar datang bukan dari kepastian, tetapi dari penerimaan. Dan saat kamu sudah siap, segalanya akan jatuh pada tempat yang seharusnya, tanpa paksaan, tanpa luka baru. Tahan napas sebentar. Kartu selanjutnya akan mengungkap sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi darimu. Sesuatu yang telah kamu rasakan samar, tapi belum bisa kamu beri nama. Kini, kebenaran itu perlahan akan menyingkap dirinya di hadapanmu. Kartu ketiga, The Tower. The Tower sering ditakuti, tetapi sebenarnya ia adalah kartu pembebasan. Selama ini, mungkin kamu terjebak dalam ilusi, percaya bahwa sesuatu masih bisa diperbaiki, atau mengira bahwa kesabaranmu akan mengubah seseorang. Tapi The Tower datang untuk meruntuhkan semua kepalsuan itu. Apa yang selama ini kamu paksakan bertahan, akan hancur. Dan justru itulah berkahnya. Karena dalam kehancuran itulah, kamu akhirnya bisa melihat dengan jernih mana yang benar-benar nyata dan mana yang hanya ilusi. Mungkin awalnya menyakitkan, membuatmu merasa kosong, seolah-olah semua usaha sia-sia. Namun sesungguhnya ini adalah panggilan untuk membebaskan diri dari segala keterikatan yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Dia yang menyakitimu, sistem yang menindasmu, atau bahkan pola pikirmu sendiri yang meragukan diri, semuanya akan diguncang. Tapi percayalah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebebasan. The Tower mengajarkan bahwa terkadang keadilan semesta tidak datang dengan lembut, melainkan melalui kejatuhan besar, agar kamu bisa bangun di atas puing-puing yang lebih kuat. Ketika kamu dikhianati, ketika tempat yang kamu anggap aman runtuh, disitulah kamu dipaksa menemukan kekuatanmu sendiri. Tidak lagi bergantung pada janji palsu, tidak lagi menunggu cinta dari yang tak pernah mencintaimu. Saat semua runtuh, kamu akhirnya belajar berdiri atas kakimu sendiri. Jika ada hal finansial atau situasi kerja yang selama ini membuatmu tertekan, bersiaplah untuk perubahan drastis. Mungkin sebuah PHK, konflik, atau kehilangan yang justru membawamu pada jalan rezeki baru. The Tower berkata, percayalah, ini perlu terjadi. Kamu mungkin tidak menginginkannya, kamu mungkin menangis karenanya, tetapi pada akhirnya kamu akan berterima kasih. Karena dari kehancuran itulah muncul kesempatan yang lebih besar, ruang baru untuk pertumbuhan, dan kebebasan yang selama ini impikan. The Tower tak datang untuk menghancurkanmu, ia datang untuk menyelamatkanmu dari dirimu yang lama, agar kamu bisa hidup lebih jujur, lebih merdeka, dan lebih selaras dengan kebenaran hatimu. Pegang erat harapanmu, karena kartu ini akan membawa pesan tentang luka yang siap sembuh. Luka yang dulu terasa membekas, kini mulai mendapat cahaya penyembuhannya. Kamu akan tahu bahwa semua rasa sakit ternyata punya ujung yang damai. Kartu keempat, Knight of Cups. Knight of Cups adalah utusan kelembutan. Bagi kamu yang lelah secara emosional atau fisik, kartu ini membawa kabar baik, penyembuhan sedang dalam perjalanan. Energi positif akan mengelilingimu, seolah semesta sedang memelukmu perlahan. Jika ada penyakit atau kelelahan batin, perlahan tapi pasti, kamu akan merasakan kekuatanmu kembali. Tidak lagi merasa hampa di dalam, tidak lagi merasa sendiri dalam perjuangan panjang yang menguras air mata. Knight of Cups datang untuk membisikkan bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang lembut, baik dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri. Dia yang datang dengan Knight of Cups bisa berupa orang baru atau bahkan dirimu sendiri yang akhirnya belajar mencintai diri setelah lama terluka. Kamu mulai melihat bahwa cinta bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tetapi tentang bagaimana kamu memperlakukan hatimu sendiri. Mungkin akan hadir seseorang yang membawa ketenangan, atau mungkin kamu akan menyadari bahwa selama ini kamu punya kekuatan untuk menenangkan badai dalam jiwamu sendiri. Knight of Cups mengajarkan bahwa tidak semua pahlawan datang dengan baju zirah. Kadang mereka datang dengan pelukan, dengan kata-kata lembut, atau hanya dengan hadir di saat kamu paling membutuhkan. Ini adalah waktu untuk merawat diri. Knight of Cups mengingatkanmu bahwa keadilan semesta tidak selalu tentang pembalasan. Kadang, ia datang dalam bentuk ketenangan yang selama ini kamu rindukan. Dalam keheningan, dalam detik-detik sederhana saat kamu bisa bernapas lega, itulah bentuk tertinggi dari hadiah yang diberikan alam. Jangan abaikan suara kecil dalam hatimu yang berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena perlahan, luka akan sembuh, hati akan pulih, dan kamu akan kembali berdiri dengan kekuatan yang lebih lembut, namun tak tergoyahkan. Sekarang kita sampai pada kartu terakhir. Inilah bisikan terakhir semesta untukmu. Sudah siap? Karena pesan ini mungkin adalah simpul penutup dari semua pertanyaanmu. Dengarkan dengan hati yang paling jujur, sebab inilah bagian paling lembut dari takdir yang ingin kau dengar.
Kartu kelima, Queen of Cups. Queen of Cups adalah simbol pemulihan emosional dan hak yang dikembalikan. Jika ada sesuatu atau seseorang yang mengambil kebahagiaanmu, semesta sedang bekerja untuk mengembalikannya. Kartu ini berbicara tentang intuisi yang tajam. Kamu akan tiba-tiba menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mungkin kamu akan mendapatkan pencerahan melalui mimpi atau tiba-tiba merasa yakin atas suatu keputusan. Queen of Cups datang bukan hanya untuk menyembuhkanmu, tetapi juga untuk menguatkanmu agar tak lagi mudah tergores oleh luka yang sama. Dia yang pernah merugikanmu, baik secara materi atau hati, akan mendapat konsekuensi alami. Kamu tidak perlu melakukan apapun, karena Queen of Cups adalah energi Ibu Semesta yang melindungi. Rezeki yang tertunda akan cair, hubungan yang rusak akan dipulihkan, atau setidaknya hatimu akan menemukan kedamaian bahwa karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Tidak ada yang luput dari pengawasan alam dan kamu akan melihat bahwa apa yang dulu membuatmu menangis, kini menjadi pelajaran yang memperindah jiwamu. Segala sesuatu yang menghilang karena paksaan akan diganti oleh yang datang dengan keikhlasan. Ini adalah kartu penutup yang sempurna. Setelah segala kesakitan, kamu akan bangkit sebagai versi terkuat dari dirimu. Queen of Cups memastikan kamu tidak akan terus menjadi korban. Keadilan sudah di depan mata. Dan lebih dari itu, kamu akan menyadari bahwa ketenangan yang kamu miliki sekarang bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari proses batin yang begitu dalam. Kamu tidak hanya selamat, kamu tumbuh. Kamu tidak hanya pulih, kamu menjadi cahaya bagi orang lain yang masih berjalan dalam gelap. Beberapa zodiak yang kuat terasa terkoneksi dalam pembacaan ini antara lain Scorpio, Cancer, Capricorn, dan Aquarius. Mereka mungkin adalah sosok yang pernah hadir dan meninggalkan luka, atau bahkan menjadi penyebab dari kejatuhanmu. Bisa jadi dia adalah orang lama yang kembali hanya untuk menguji batas sabarmu, seseorang dari lingkungan kerja yang diam-diam menikam dari belakang, atau sosok dekat yang dulu kamu percaya tapi ternyata menyimpan niat tersembunyi. Mereka bisa datang sebagai pihak ketiga, saudara kandung, sahabat yang berubah arah, atau mantan yang belum benar-benar selesai di dalam hatimu. Siapapun dia, semesta ingin kamu tahu, keadilan sedang dalam perjalanan dan kamu tidak sendiri dalam rasa sakit itu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir pembacaan ini. Jika energi dalam video ini beresonansi dengan perjalananmu, jangan ragu untuk tinggalkan like dan komentar di bawah, agar kita bisa terus terhubung dalam pembacaan berikutnya yang mungkin akan membuka lebih banyak jawaban untukmu.